Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kemagnetan. Kita akan belajar tentang medan magnet di sekitar kawat berarus. Mengenai medan magnet di sekitar kawat berarus ternyata diawali oleh percobaan Oersted ya. Jadi Hans Bastian Oersted meneliti tentang pengaruh kawat yang dialiri oleh arus listrik pada suatu kompas. Ia menemukan bahwa jarum kompas ini menyimpang atau bergerak saat mendekati kawat berarus listrik. Kira-kira percobaannya seperti ini nih. Nah, jadi di sini ada kawatnya, ya. Ini kawat dialiri listrik. Ketika dinyalakan, magnet kompas ini berbelok, ya, berputar. Ketika dimatikan, dia kembali ke posisi semula. Ketika dinyalakan, dia kembali berputar lagi pada posisi tertentu. Nah, kenapa sih ini terjadi? Karena ternyata di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet. Nah, arahnya ini ditentukan oleh arah arus yang mengalir pada kawat penghantar. Jadi, arah medannya, kan kita sudah belajar nih, medan magnet itu punya arah. Arahnya ini bergantung dari arah arus yang mengalir. Semakin kuat arusnya, maka kuat medannya semakin besar. Semakin dekat jarumnya terhadap kawat, jadi titik posisinya semakin dekat, dia akan mengalami penyimpangan. Artinya semakin dekat suatu titik ke kawat, dia akan memiliki kuat medan magnet yang lebih besar. Nah, arahnya bagaimana nih cara menentukan arah dari kuat medan magnet? Kita akan menggunakan aturan tangan kanan. Jika ibu jari menyatakan arah arus pada kawat penghantar, maka putaran keempat jari akan menyatakan arah medan magnet atau arah-arah garis gaya medan magnet. Jadi seperti ini nih ya. Jadi seperti kita menggenggam sebuah pensil atau batang ya, batang kayu atau batang tiang gitu ya. Nah, jadi kalau ketika arusnya ke atas, maka jempolnya ke atas. Bagaimana kita memegang pensilnya? Maka kita akan memegang dari belakang ke depan. Ya, nah ini adalah arah dari medan magnetnya seperti ini, gitu ya. Terus bagaimana dengan kuatnya? Jadi ada arahnya, ada kuatnya. Untuk kuatnya ini kan bergantung dari arus, juga jarak titik tersebut dari kawat ya. Maka kuat medan listrik di sekitar kawat berarus itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Di mana B atau kuat medan magnet sama dengan mu0 dikali I per 2pi dikali R. R-nya adalah jarak, I-nya adalah arus ya. B itu adalah kuat medan magnetnya, biasa dengan satuan Weber per meter persegi atau satuan Tesla. mu0 itu adalah permeabilitas udara. Ya, berarti seberapa besar udara ini bisa mendukung suatu medan magnet. Artinya kalau nanti di tempat yang berbeda, bisa saja bentuk yang berbeda. Ya, misalkan di air, bisa saja berbeda. Misalkan di angkasa, bisa saja berbeda ya. 4 kali pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere dikali meter. Untuk I-nya adalah kuat arus dalam ampere, dan R adalah jarak tegak lurus suatu titik terhadap kawat. Nah, jadi sebetulnya untuk jarak yang tidak tegak lurus itu bisa dihitung. Tapi di SMP kita bermainnya jarak-jarak yang tegak lurus ya. Nah, salah satu aplikasi arus yang mengalir pada suatu kawat dan menghasilkan medan magnet adalah elektromagnet. Jadi sebuah besi jika dililitkan dengan kawat dan dialiri listrik, maka besi tersebut bisa menghasilkan sifat magnet. Sifat magnet ini akan hilang jika arus listriknya diputuskan. Untuk memperbesar, maka yang dilakukan adalah memperbesar arusnya, menambah jumlah lilitan, dan memasukkan besi lunak sebagai inti kumparan. Jadi seperti ini nih. Jadi ada kawat yang dililit-lilit ya. Karena lilitannya banyak, arus listriknya banyak, dia menghasilkan yang namanya medan magnet gitu ya. Nanti kita kutub utara, mana kutub selatannya. Nah, untuk menentukannya kita menggunakan kembali aturan tangan kanan. Jadi aturan tangan kanan ini agak banyak. Ada 3, nanti ada 1 lagi. Tapi semuanya di magnet kita menggunakan tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Keempat jari menunjukkan arah arus pada kumparan. Ibu jari menunjukkan arah kutub utara. Jadi kalau seperti ini. Nah, nanti utaranya berarti seperti ini ya. Utaranya di sini dan selatannya di sini. Gitu ya. Terus apa nih aplikasi elektromagnet? Elektromagnet ini ternyata menguntungkan untuk diaplikasikan. Kenapa? Karena sifat kemagnetannya itu bisa diadakan dan dihilangkan sesuai kebutuhan. Nah, beberapa yang sering kita temukan yang pertama adalah alat pengangkat beban. Jadi kalau di sini kita lihat ada besi yang diangkat. Ini coba kakak coba zoom sedikit. Nah, ini ada besi nih yang diangkat nih, plat besi yang diangkat.
Ini yang kecil-kecil ini adalah elektromagnet ya. Kenapa menggunakan elektromagnet? Gampang. Ketika nyampe ke bawah, dinyalakan, besinya nempel, diangkat gitu ya. Kemudian sampai ke tempat tujuan, tinggal dilepas elektromagnetnya, maka besinya sudah bisa diletakkan. Yang kedua adalah bel listrik. Nah, ini bel listrik nih. Jadi ini ada elektromagnetnya nih. Di sini ada saklar sedikit. Jadi elektromagnetnya menarik, nah ditarik gitu ya. Tapi dia karena di sini saklar bentuknya seperti ini, dia akan putus sambung dengan cepat sehingga belnya akan bunyi kering gitu ya. Kemudian relay. Nah, relay ini adalah suatu alat yang sangat berguna karena dia bisa menggunakan arus yang kecil, ingat ya, arus yang kecil atau energi yang kecil untuk mengalirkan atau menghubungkan suatu arus yang besar. Jadi kalau saklar biasa untuk arus yang besar itu sangat berbahaya kalau kita nyalakan secara manual gitu ya. Maka kita pakai relay ya. Nah, jadi relaynya ini seperti ini. Yang ini, nah ini adalah magnetnya ya. Yang bagian ini adalah magnetnya. Nah, jadi ketika elektromagnetnya, jadi saklarnya untuk menyalakan yang besar ini tinggal ini nih. Dinyalakan. Magnetnya menyala, ini akan ketarik. Nah, sehingga ini akan bersentuhan. Sehingga arus yang besar itu bisa mengalir ke sini nih. Set. Nah, bisa mengalir untuk menyalakan mesin yang besar misalnya. Jadi itu adalah contoh dari si relay magnetik. Kemudian yang terakhir adalah pesawat telepon gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain ya.